song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Hariri, NIM 105 dari kelas 3C. Saya dari kelompok 11 Filsafat Pendidikan yang bertugas sebagai moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan kesehatan pada kita. Baiklah, langsung saja. Pembahasan materi akan disampaikan terhadap rekan-rekan saya. Berasal dari dua kata bahasa Yunani, psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi dapat diartikan yaitu ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Menurut Branca dalam Kodijah 2006/2 menyatakan bahwa psikologi sebagai ilmu tentang perilaku. Menurut Woodward dan Marquis dalam Kodijah 2006 menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang aktivitas individu, baik aktivitas motorik, kognitif maupun emosional. Definisi ini lebih bersifat praktis karena langsung mengarah pada aktivitas konkret yang dilakukan manusia sebagai manifestasi kondisi kejiwaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori psikologis. Nah, teori psikologis merupakan pandangan-pandangan dunia yang berfungsi sebagai alat untuk pendekatan proses pembelajaran. Orientasinya juga berhubungan dengan sebuah proses pengajaran. Orientasi yang mempengaruhi filsafat pendidikan diantaranya meliputi 3 hal. Yang pertama ada psikologi humanistik. Nah, psikologi humanistik yaitu aliran yang muncul pada tahun 1950. Aliran ini memberikan perhatian pengembangan teori manusia. Nah, psikologi humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Psikologi ini fokus terhadap prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Nah, tujuan pendidikan menurut kajian psikologi ini adalah aktualisasi diri individual. Fungsinya agar dapat memberikan motivasi belajar yang datang dalam diri anak tersebut dan dapat menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Psikologi humanistik mempunyai 3 ciri utama, yaitu A. Psikologi humanistik menawarkan pada satu nilai sebagai awal dari pendekatan pengenalan sifat dan keadaan manusia. Yang ke B, psikologi humanistik menawarkan pengetahuan yang luas akan pengamanan tingkah laku manusia. Yang C, psikologi humanistik menawarkan metode yang lebih luas akan kaedah dalam pelaksanaan psikoterapi. Psikologi humanistik diperoleh dari filsafat humanisme yang berkembang selama Renaissance di Eropa dan reformasi Protestan yang didasarkan pada keyakinan bahwa individu mengontrol nasib mereka sendiri melalui aplikasi kecerdasan dan pembelajaran mereka. Orang-orang itu membentuk diri mereka sendiri. Nah, istilah humanisme sekuler merujuk pada keyakinan yang berkaitan secara erat di mana kondisi-kondisi keberadaan manusia berhubungan dengan hakikat manusia dan tindakan manusia, bukannya pada takdir atau intervensi Tuhan. Nah, belajar menurut pandangan humanisme merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Nah, motivasi belajar itu harus datang dari diri anak tersebut. Nah, proses belajar mengajar menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Menerima siswa sebagai seorang pribadi yang memiliki kemampuan dan peran guru sebagai partisipan dalam proses belajar bersama. Baik, di sini saya akan membahas materi yaitu psikologi behavioristik. Berdasarkan pada prinsip perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain dan bukan kebetulan. Jika bebas akan terbentuk perilaku yang berasal dari tekanan-tekanan yang ada di lingkungan sekitar kita.
Dalam pandangannya, perilaku yang diamati memiliki makna tersendiri, bukan hanya berfungsi sebagai perwujudan peristiwa mental yang mendasarinya. John B. Watson 1878 sampai 1958 adalah perintis psikologi behavioristik yang utama, dan B. F. Skinner 1990 adalah promotor terkenalnya. Watson mengklaim bahwa perilaku manusia terdiri dari stimulasi spesifik yang muncul pada respon-respon tertentu. Dalam teori tersebut, guru hanya perlu mengetahui bahwa semua pembelajaran harus mengikuti perkondisian sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dalam bentuk yang konkret. Yang kedua, membangun prosedur untuk mencatat perilaku-perilaku spesifik dan menghitung frekuensi perilakunya. Yang ketiga, untuk masing-masing perilakunya, mengidentifikasi suatu pemberkuat atau reinforcer yang tepat. Yang keempat, pastikan semua siswa menerima reinforcer segera mungkin, karena setelah menunjukkan suatu perilaku yang diharapkan, metode pokok adalah pengajaran individual, di mana siswa melakukan proses secara mandiri melalui modul-modul yang telah dihimpun. Modul tersebut mencakup 5 bidang, yaitu membaca, menulis, matematika, sains umum, dan ejaan. Namun, modul tersebut tidak siap dipakai hingga tahun berikutnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang psikologi konstruktivistik. Berbeda dengan behaviorisme, konstruktivisme memfokuskan pada proses-proses pembelajaran, bukannya pada perilaku belajar. Menurut konstruktivisme, memulai proses-proses kognitif, para siswa menciptakan atau membentuk pengetahuan mereka sendiri melalui tingkatan dan interaksi dengan dunia. Pendekatan konstruktivis sosial juga mempertimbangkan konteks sosial yang di dalamnya pembelajaran muncul dan menekankan pentingnya interaksi sosial dan negosiasi dalam pembelajaran. Siswa adalah kunci pembelajaran, jadi tidak seperti kaum behavioris yang digunakan siswa dalam berpikir dan mengingat para guru yang menggantungkan aktivitas-aktivitas kelas. Konstruktivisme mengetahui bahwa pembelajaran adalah suatu proses pembentukan makna yang aktif, di mana para siswa bukanlah penerima pasif informasi. Pada kenyataannya, para siswa secara terus-menerus terlibat dalam upaya memahami aktivitas di sekeliling mereka. Jadi, guru memahami pemahaman para siswa dan menyadari bahwa pembelajaran siswa dipengaruhi oleh pengetahuan awal pengalaman, sikap, dan interaksi sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.